Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Logikal Falasi. Seseorang yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Tapi saya mencoba selalu berpikir sehat, selalu berpikir lurus. Agar apa? Agar saya tidak mudah dibodohi oleh konten-konten yang tidak bermanfaat sama sekali. Kemarin saya sudah membongkar, atau setidaknya saya sudah memberikan pendapat saya tentang videonya dari Ustadz Ujang Bustami yang menurut saya itu hanya settingan belaka. Dan sekarang saya akan membongkar sebuah video lagi, bukan sosoknya, bukan orang yang ada di dalam video tersebut. Saya hanya membongkar videonya. Apakah video itu benar-benar dibuat secara real, maksud saya tidak ada settingan sama sekali, ataukah itu hanya rekayasa si pembuat video tersebut untuk menaikkan nama mungkin, atau untuk mencari sensasi mungkin, atau hanya untuk mencari AdSense. Ya, memang dalam video yang saya akan bongkar ini, di deskripsinya saya melihat bahwa si Ustadz ini akan memberikan atau akan menggunakan AdSense dari video ini untuk membangun pondok pesantren. Sungguh jalan yang mulia, sungguh niat yang bagus. Sayangnya niat bagus tapi tidak disertai dengan praktek yang jujur. Percuma menurut saya membangun sebuah pondok pesantren dari hasil kebohongan, ya, sama seperti yang Ujang Bustami kemarin lakukan. Video ini bahkan menurut saya lebih parah, settingannya lebih terlihat jika kita benar-benar jeli, kecuali jika orang-orang yang memang pikirannya sudah terpengaruhi oleh perasaan suka, oleh perasaan kagum kepada sang ustadz, mungkin tidak akan bisa berpikir jernih karena dia sudah terlalu melihat sosoknya. Padahal tidak semua orang yang memakai baju islami itu mempunyai pikiran yang islami. Tidak semua orang beragama mempunyai pikiran yang beragama, ya. Jadi pesan saya kepada para viewer, para netizen, jangan buru-buru percaya ketika melihat video-video seperti ini, karena bisa saja video ini hanya rekayasa semata. Jika tidak percaya, mari kita buktikan. Saya akan mengkomentari dari segi pembuatan video ini. Mari kita mulai. Kita soalnya teman-teman kita suka itu, ada orang yang terima itu ya itu misalnya tadi ada kedatangan kita diancam, silakan pulang sebelum kapan terjadi apa-apa dengan sampean. Jadi apa ya, Mang? Terjadi nanti sampean jawabkan sendiri apa nyewanya nelayan. Sangat terdengar lagi obrolan mereka itu seperti dihafal, terutama si dukun itu yang memakai masker. Dukun kok pakai masker, takut corona ya duk. Masa sama setan nggak takut, sama corona takut? Dukun, si dukun ada-ada aja. Atau mungkin masker itu hanya untuk menutupi wajah agar tidak dikenali, agar tidak ada yang tahu bahwa dia sedang melakukan rekayasa. Bisa saja. Tapi kita dengar lagi. Memang kalau orang-orang itu benar, memang bacanya Inggris itu benar, semua hanya dengan izin Allah, tapi tidak begitu juga di Inggris.
melihat Ini sambil Banyuwangi main mana HP, itu ya? sambil apa Daerah gitu kan. sini lah. Apakah begini yang disebut Dari mana mas? ria? Sangat terlihat sekali. Mana ada orang yang ngobrol ya dengan orang tua sambil main HP. Mana ada yang orang yang ngobrol dengan musuh sambil main Ngomongnya HP. temannya. Panggil semua dah. Sungguh Panggil, tidak, panggil. tidak logis sama Mana sekali. teman-temannya? Banyak yang saya panggil itu yang Ini bicara dari video Kang Ujang Bustami kemarin ya. Kalau Kang Ujang Bustami saya hanya melihat dari nada suaranya dan dari gerakannya. Sedangkan ini dari segalanya memang sudah terlihat sangat penuh rekayasa sekali. Banyak di sini ya? Oh, canggih. Mbak, asli Banyuwangi sini aja. Asli Banyuwangi, Kelahiran sini aja. kelahiran sini saya. Asli Banyuwangi, kelahiran sini. Ya, Dengarkan kata-kata si Dukun. dari bangsa Using, dari orang Using, memang asli orang Using. Asli orang Using. Ya, Jeduk, yang jeduk, itu Tupai itu memang jeduk. kepercayaan dari adat istiadat kami untuk memanggil roh jahat, Aduh, roh jin. Itu ya? Ya, parah, 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 Mbak. Kalau 2 tahun namanya siapa, Mbak? parah. nama saya Bang Settingannya Gobir. terlihat banget Pak ini. Gober. Namanya dia bisa. Pak Gober, luar biasa. Cobalah, kalau mau bikin film itu ya, kalau mau bikin sinetron itu cari aktor yang bagus, cari yang Kalau ya seenggaknya mengerti dunia acting ya. Jangan orang-orang yang asal-asalan kayak gini jadi kan ya, dibilang kalau kita ini Sakit? bukan rekayasa ya 5 juta saja. seperti sinetron, dibilang sinetron juga ini tidak bisa, sinetron jelek sekali, dibilang film lagu apalagi. Kalau apa, Mbak? Kayak gini, Iya Mbak. apa? Video seperti ini keuntungannya apa gitu loh? 20 tahun. Punya Pak Nonton di video rumahnya. seperti ini keuntungannya apa? Ya, cukup Banyuwangi. Hanya menghambur-hamburkan kuota. Jadi gini loh, Mbak. Bahasa kita tuh baik-baik. Kita mau menolong kemanusiaan, kegiatan sosial kemanusiaan, gitu loh, Mbak. Kok banyak sih dari kelompok-kelompok dukun yang nggak suka kedekatan kita, bahkan sampai kita keroyok gitu. Kan pendekatannya baik-baik, menolong orang yang sakit. Saya akan menggunakan Ini memang pekerjaan kekuatan pikiran saya untuk mendeteksi dua orang ini ya. Kita lihat apakah saya bisa memasuki atau mendeteksi benar-benar Emosi rekayasa itu, atau harusnya bukan. kita yang emosi itu, Mbak. Harusnya kan kita yang diganggu sama Mbak. Kedatangan kita bukan diterima, malah diganggu, dikirimi ini, itu. Macam-macam kirimannya Mbak ini. Ini salah satu dari kelompok yang nggak suka dengan kita, pemirsa. Ya memang orang kalau mempelajari ilmu seperti saya ini, ilmu tinggi atau untuk orangnya berwatak memang kejam dan ganas. Itu memang Enggak, memang enggak. Nggak ada emosi sama tidak sekali. memandang apapun, tidak memandang saudara atau famili. Itu namanya ilmu Banyuwangi, ilmu setan, ilmu sadat itu. Itu ya. Soalnya yang Nggak ada sama sekali emosi dari nada bicaranya si Dukun itu ya. baca Al-Quran dibalik atau apa atau Itu lebih ke menghafal. atau jalan hewan. Si Dukun itu lebih ke menghafal, dia menghafal, dikasih teks, terus dihafalkan. Ya, Nanti kalau ditanya ini, kamu jawabnya ini. Nanti kalau ditanya itu, kamu jawabnya itu. Ini seperti itu saja, hafalan saja. Meski sedang latihan kabaret, ya. Lihat, Gus Idrisnya pun cuek banget ya, main HP atau apa gitu. dia Seolah memang si Dukun itu tidak ada orang-orang baik-baik. pengaruhnya buat dia. Kalau orang jahat, Oke dia lah, harus Gus Idris memang jago. kalau Tapi sejago-jagonya orang, apalagi orang yang mengerti, yang paham, kemarahan kami. tidak mungkin berbicara dengan musuh, tidak mungkin berbicara dengan orang tua sambil main HP, tidak mungkin. Jika dia benar orang yang berilmu. Kamu punya saya, anak kami. Apa ini? Tidak boleh. Ayo, hajar Pak Musa. Ayo, Ayo. ayo. Loh, tiba-tiba topeng saya mau kebuka teman-teman. Apakah ini akibat dari energi yang mereka berikan? Saya kira bukan, karena tadi memang talinya saya copot. Lihat
gaya mereka berkelahi si kakek-kakek itu. Wait, 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 waduh, oh. Apakah yang begini yang kalian sebut orang-orang sakti? Apakah yang begini yang kalian sebut orang-orang sakti? Lucu sekali ya. Waduh, waduh, si dukun. Lihat, 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 lihat dengan teliti, lihat dengan jeli, lihat dengan perhatikan dengan otak yang sehat ya. Apakah yang orang begini benar-benar sakti? Apa enggak sekalian aja dibuat cahaya-cahaya gitu ya? Lihat, ini bukan gaya seperti orang yang mengeluarkan tenaga dalam ya, seperti anak kecil. Seperti anak kecil ini. Ini anak kecil yang sedang belajar, lihat-lihat. Nggak ada sama sekali getaran-getaran energi ataupun apalah gitulah yang seharusnya. Lihat kakinya. Itu bukan mundur karena terdorong oleh sebuah energi, tapi memang dia mundur sendiri. Oh, dicekik. Gus Idrisnya kok gitu ya? Dengar barusan? Dengar nggak? Jangan main cekik-cekik gitu. Kok nggak ada sama sekali apa getaran amarah, getaran ilmu yang ada dalam diri dia gitu, nggak ada sama sekali. Saya jadi semakin ragu saja kalau orang ini benar-benar mempunyai ilmu. Waduh, lari. Waduh, 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 waduh. Ini kayak anak kecil ya. Aduh, apakah yang begini yang disebut orang-orang berilmu, orang-orang sakti itu yang begini teman-teman? Ini sih bukan berilmu. Ini hanya sekedar apa ya? Aduh, kok bisa ya seorang ustadz atau seorang yang mempunyai pondok pesantren melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini? Menurut saya bodoh ini ya. Kalau dia inginkan dana, mencari dana untuk pembangunan pesantren misalnya, kalau untuk mencari nama misalnya, toh dia bisa berdakwah dengan cara yang lumrah, dengan cara masuk ke kampung-kampung misalnya, atau bisa saja mendatangi dukun-dukun santet, dukun-dukun berilmu, tapi tidak perlu dipublikasikan seperti ini ya, tidak perlu. Ini jatuhnya justru malah kayak yang dia itu seolah-olah sombong ya, sombong punya ilmu melebihi orang-orang lain gitu ya. Aduh, parah ini. Oke teman-teman sudah menonton video barusan ya. Saya harap teman-teman semua bisa berpikir sedikit sehat, terutama untuk para pendukungnya ya. Anda boleh saja mengidolakan seseorang, Anda boleh saja mengagumi sebuah ilmu, Anda boleh saja berdakwah, tapi bukan dengan cara kebohongan ya. Kalau cara seperti ini menurut saya itu hanyalah omong kosong belaka. Jangan-jangan mungkin sang Ustadz pun, Gus Idris pun memang tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sekelompok orang yang dia setting untuk mendukung dirinya sendiri ya. Jangan-jangan yang komentarnya juga adalah santrinya sendiri. Bukan orang lain. Kalau orang lain seperti saya sih, yang orang yang netral, saya tentu bisa melihat apakah ini benar-benar atau bukan, atau cuma rekayasa belaka. Dan menurut saya pribadi ini hanya rekayasa, sebab baik dilihat dari videonya, dari cara mereka ngobrol, dari gerakan-gerakan kesaktian mereka, semuanya hampa, semuanya kaku. Tidak ada getaran-getaran energi ilmu yang keluar dari kedua orang ini ya. Itu teman-teman, menurut saya ya. Teman-teman bisa setuju dengan pendapat saya ini, boleh juga tidak. Saya tidak memaksa
dan saya tidak akan pernah bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk atau memaksa orang lain untuk percaya dengan saya. Saya hanya menyampaikan apa pendapat saya menurut apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasa. Gitu, teman. Semoga para pendukungnya tidak sewot sama saya. Mau sewot pun ya silakan saja, ya. Selama saya tidak menghina sosoknya, saya hanya mengomentari videonya. Sekali lagi, saya percaya ilmu santet itu ada. Saya percaya ilmu agama atau lafaz-lafaz Al-Quran lebih tinggi derajatnya dari ilmu santet. Dan memang Al-Quran diturunkan sebagai obat. Ya. Tapi tidak begini juga caranya mengamalkan Al-Quran dengan dibumbui kebohongan-kebohongan. Selamat berjumpa kembali besok atau lusa dengan video reaction dari ustadz-ustadz yang lain.